15 tahun aja aku udah pintar cari uang, apalagi ini ada nama ya. Terus banyak netizen tuh yang nyawer loh, aku sehari ditawarin 4 juta, kemarin sempat 8 juta loh, banyak banget. Karena mungkin juga aku basically sebelum masuk pesantren ya, aku tuh mau suka berbagi ya. Jadi kayak Farida Nurhan ngasih 3 juta kemarin, ada yang ngasih 5 juta, dan macam-macam lah. Dari dikasih aja udah settle ya, apalagi nanti ada endorsement dan lain-lain. Alhamdulillah sih, diganti Tuhan sih. Aku selalu percaya ketika kita ada kepedihan yang dalam, diganti yang berkali lipat kalau kita percaya. Tapi pelajaran yang paling berharga pertama, satu, tahu mana yang setia. Karena saat di penjara semua meninggalkan, bahkan banyak teman artis yang unfollow aku. Di unfollow tuh kayak apa rasanya, dia udah gak mau temenan kan karena aku kasus. Dan kita bisa mengukur kesetiaannya orang. Dan yang pasti waktu itu rugi, 1 jam biasanya bisa dapat 10 juta, biarnya gak dapat apa-apa. Dan kemudian banyak yang memanfaatkan uang lah saat itu. Nah, habis uang itu gini, kesalahan kita tuh misalnya kecil ya, kecil ini. Kalau atensi pabriknya terlalu tajam, kena. Kesalahan kita besar, tapi kalau pabriknya nggak terlalu ini kan, jadi segala sesuatu tuh dari gimana respon masyarakat. Jadi yang namanya penistaan pasti responnya terbesar. Contoh kayak Basuki Cahaya, Bapak Ahok ya, dan mau kerja kayak gitu. Jadi yang paling bahaya itu suku agama sih. Kalau bikin konten nggak mungkin kapok, tapi nggak mau yang berbau agama. Karena gini juga loh, saya tuh nggak tahu kalau itu tuh bakal membahayakan diri. Nggak mungkin kan kita menjarain diri sendiri. Saya nggak tahu gitu. Jadi kalau tahu ya pasti aku nggak mau lah kayak gitu. Ya pastinya dengan pelajaran ini melakukan apapun yang dikaji dulu. Ini kira-kira memicu kontroversi nggak? Jadi untuk manajer tuh harus lebih detail lagi lah. Aku bikin nail art sendiri loh dari buku. Jadi aku tuh bisa buka salon, aku bisa ngedesain, jahit, terus menyulam, merajut, semuanya banyak hal yang aku bisa sih. Karena untuk mengisi hari-hari itu supaya roda itu berputar, karena nggak ada HP, nggak ada apa-apa di penjara itu, panas. Jadi kita tuh harus benar-benar banyak kegiatan sih. Jadi itulah yang mengisi. Dan aku kan ada 543 orang ya, sebenarnya kapasitasnya 100 sampai 500 banget. Dan aku tuh menanyakan semua permasalahan itu apa. Ternyata ekonomi, sampai orang jual narkoba, sampai orang nipu. Jadi aku mempelajari misalnya pasal 374 apa. Jadi aku tuh belajar hukum, pemasyarakatan, pengayoman, gimana caranya itu mendapatkan ilmu yang baru kayak gitu sih. Kalau di luar tuh aku tuh boros loh. Aku tuh selalu branded ya, karena memang kan gaulnya ke India, artis Bollywood. Jadi selalu kayak kemewahan lah zaman dulunya. Tapi pas sudah di penjara tuh banyak orang yang lebih susah loh. Bahkan 100.000 itu sangat bermanfaat. Kan ada yang ngurusin aku ya, misalnya kayak sebulan gaji mereka tuh 100.000 loh. Sedangkan aku gaji asistenku di sini 5 juta. Jadi harus bersyukur banget. Sama aku nggak ada tuh, semua barangku udah nggak ada loh dijual. Asisten aku, kucing aku dijual, aku nggak punya emas lagi. Ya nyata nggak punya apa-apa, baju juga banyak dikasih follower atau teman-teman artis kayak Dinar Kendi itu berbaik hati banget sama aku. Mami online, Mami Zega ya yang lagi viral juga, Bang Saiful yang beberapa kali besok, dan Kak Anissa Bahar ya, aku terima kasih. Jadi aku pengen meniti karir itu, maksudnya ya kalau bisa dapat respon positif ya, jangan sampai jadi public enemy sih. Tapi kan harus perlahan untuk memperbaiki itu kan butuh proses sih. Tapi alhamdulillah responnya sih sejauh ini sangat baik, dan banyak yang pada kasihan juga sih. Kangen aku lucu sih, aku baca komentar selalu bilang aku tuh lucu sih apa adanya. Dan banyak artis yang mau ngajak podcast aku tuh, kayak Kak Robby Purba tuh, dia bilang aku ngefans loh sama kamu. Ya jadi gini, ada artis yang unfollow aku misalnya kan, unfriend, tapi ada juga yang kayak Kak Robby Purba tuh yang kayak kasih aku support. Aku tetap senang sama kamu tuh orangnya apa adanya. Jadi kita harus melihat komen yang dimana orang positif yang masih nerima kita, keluarga, rekan artis yang masih nerima, netizen yang masih komen positif, yang nggak nerima kan nggak apa-apa, namanya orang kan nggak mungkin semuanya seneng kayak gitu. Ini asisten aku, kesayangan aku, Firman, tapi dia nggak mau on kamera ya. Dia tuh selalu menyemangati aku, kamu tuh adalah berlian loh, dimanapun tetap berlian. Kalau kita tuh keluarga binaan misalnya ya, kayak yang ada di dalam, dia kan nggak ngerti dunia selebriti itu kayak apa. Walaupun tahu selebriti dia nggak akan tahu, tapi kalau asisten aku dan manajer aku tahu gimana income, jadi dia akan menghargai aku. Kamu ingat loh keluar kamu siapa, kamu harus ingat itu aja sih. Nggak bisa lihat laki, nggak ada laki loh. Ini kan lihat kalian kan ganteng-ganteng kayak gini, aku happy banget. Rasanya mataku langsung kayak keluar gitu loh. Seneng aku lihat manis kayak orang India. Di sana nggak ada laki-laki, gimana coba? Pasti menderita lah. Jadi mau kerja nggak ada laki-laki. Sebenarnya kalau laki-laki aku pastinya yang pertama itu kalau bisa sih ekonominya bagus ya. Maksudnya gini, karena kalau di dunia artis nggak mesti penghasilan kan. Kalau ekonominya bagus, dia kan otomatis, kalau orang punya ekonomi yang bagus, dia menyayangi dirinya. Ketika dirinya udah disayangi, pasti bisa menyayangi aku sih. Jadi gitu. Dan yang pasti nggak berkhianat ya, nggak tukang selingkuh kalau bisa sih. Tapi kayaknya susah deh. Yang penting ini ya, kalau fisik dia bersih aja sih. Karena kalau ganteng kan relatif, yang bersih maksudnya jangan yang jorok, karena aku udah jorok sih. Jadi kalau jorok ketemu jorok nanti anaknya lebih minus lagi. Jorok sih males aku bersih-bersih. Lihat aja rambutku aku sisirin. Belum, aku lagi pusing nih, pacarku utang 400 juta malah nggak ada bayar. Aku tadi telepon, mana uangnya, nggak dibayar, nggak ada duit dek.
Ya, jadi aku stres, aku cek ini yang udah baik, soleh, ngutang kabur lagi. Jadi aku bingung nih. Aku tuh suka ditanya ya, kenapa sih nggak menikah gitu. Sebenarnya aku mau menikah lulus SD loh kemarin. Kalau jodohnya nggak ada, ya sampai menemukan. Sekarang 34 aja aku belum menemukan gitu. Apalagi di Jakarta, nggak tahu mana yang tulus, mana yang modus kan. Akunya agak takut sama laki-laki karena banyak modusnya gitu.